Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil fatah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 850 Hijriah. Dan kita masih dalam pembahasan zakat hadis ke 529. Saiki 529. Hadis 529. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Yazalul rajulu senantiasa seorang laki-laki. Iya. Yas'alun nasa, dia minta pada manusia hatta hingga ya'ti yaumil qiyamati, dia datang di hari kiamat, walaysa fi wajhihi, tapi tidak ada pada wajahnya muz'atul lahmin, ini maksudnya sepotong daging. Muttafaqun alaih. Baik, hadis yang berikutnya hadis 529. Qala wa an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, berkata, qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ar-rajulu, senantiasa seorang laki-laki. Dan penyebutan laki-laki di sini bukan kekhususan, dalam artian juga berlaku untuk apa? Wanita. Jadi seorang itu senantiasa apa? Yas'alun nas, meminta-minta pada manusia. Ya, jaluk-jaluk. Hatta hingga ya dia akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, walaisa fi wajhi, dan tidak ada di wajahnya muz'atu lahmin. Muz'ah qit'ah, muz'ah artinya sepotong. Dalam artian nanti datang pada kiamat, wajahnya ini enggak punya apa? Daging, enggak punya kulit, enggak punya tengkorak tok. Dan itu maksudnya adalah untuk penghinaan bagi orang tersebut. Jadi orang yang dia itu kerjaannya minta-minta pada orang, pada manusia, ya, maka nanti pada hari kiamat akan diberikan sebuah tanda, wajahnya tidak ada dagingnya. Ya, dan ini adalah kehinaan bagi orang yang kerjaannya suka meminta-minta pada orang lain. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwa orang yang suka minta-minta pada orang lain itu adalah sifat yang tercela dalam agama Islam. Ya. Itu adalah sifat yang tercela. Koziko dalai. Itu adalah sifat yang tercela dalam agama Islam. Ya, minta-minta pada orang lain. Dan akan diberikan siksaan pada hari kiamat. Gimana bentuknya? Ya tadi, hari kiamat dia nggak punya wajah. Bukan nggak punya wajah, ya nggak punya wajah. Nggak punya wajah. Oh ya. Terus lanjut. Terus nomor 550 wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam, man yas'alun nasa, bersabda manusia amwalahum, harta mereka, takatsuran ini untuk berlebih-lebihan, untuk berbanyak, untuk mengumpulkan, untuk memperbanyak hartanya pribadi. Untuk memperbanyak hartanya pribadi. Fa innama, maka sungguhnya yas'alu jamrat, dia meminta bara api. Fal yastaqilla, maka mempersedikit, auliyastakfir, atau memperbanyak. Muslim, riwayat Muslim. Hadis berikutnya qala wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, bermatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun, berarti mencakup semua orang, yas'alin nas, yang dia itu minta-minta pada manusia, amwalahum, harta mereka. Ya, minta-minta. Dan tujuannya takatsuron, karena ingin memperbanyak harta pribadinya. Bahasa gampangnya, minta-minta pada manusia tapi dijadikan sebagai profesi. Ya, dan ini banyak terjadi. Ya, orang-orang yang misalkan di jalan-jalan. Makanya termasuk aturan yang dibuat pemerintah apa? Kan biasanya ada tulisannya, dilarang memberi kepada kayak pengamen atau pada orang yang minta-minta. Pengamen itu termasuk. Ya, kalau pengamen maka dia menjual jasa tapi hanya saja jasanya yang dijual itu haram, maka sebenarnya sama saja nggak boleh. Ya,
Nah, jadi siapa yang minta-minta pada manusia tujuannya memperkaya diri pribadi. Ya. Maka diketahui kalau misalkan ada kebutuhan, minta pada orang misalkan. Ya, entah itu dia hutang atau mungkin minta, tapi memang ada kebutuhan, maka nggak masuk dalam hadis ini. Ya. Karena ada kebutuhan, karena hajat. Maka orang yang minta-minta untuk memperbanyak diri untuk memperbanyak kekayaan pribadi, fa innama, maka sesungguhnya dia yas'alu jamron, seperti meminta apa? Jamron, bara api, mowo, jamroh itu mowo. Jadi seperti dia itu minta kepada orang apa? Bara api. Dan namanya bara api di sini bara api neraka. Maka kata Nabi apa? Falyastakillah. Maka silahkan dia itu mempersedikit, sedikit minta bara apinya. Atau liyastakfir, dia memperbanyak minta bara api. Dalam artian semakin dia itu sering minta-minta pada orang sebagai profesi, semakin banyak bara api neraka yang akan dia pegang. Dan sebaliknya semakin dia jarang, maka semakin sedikit. Maka di sini memberikan pelajaran. Yang pertama apa? Haram hukumnya meminta-minta dijadikan profesi. Ya, haram hukumnya. Minta-minta dijadikan apa? Profesi. Kok bisa haram? Dari mana dalil haramnya? Karena di sini ancamannya api neraka. Ancamannya api neraka. Ya. Maka hal-hal yang berhubungan dengan ancaman dari api neraka, maka hukumnya haram. Ya, maka hukumnya haram. Baik. Yang kedua, boleh minta kalau memang ada kebutuhan. Boleh. Yang haram kalau misalkan apa? Untuk profesi. Tapi kalau ada kebutuhan, misalkan utang tonggo ini karena mungkin sangat-sangat butuh, kepepet untuk berobat, untuk macam-macam, boleh, nggak masalah. Tapi kalau sudah jadi profesi, nah ini yang haram. Dari mana kok boleh kalau minta karena ada kebutuhan? Karena di sini Nabi menyebutkan alasan takatsuron, untuk memperkaya diri pribadi. Maka kalau nggak untuk memperkaya diri pribadi, dalam artian untuk kebutuhan, ya boleh. Logika terbaliknya kan gitu. Ya, logika terbaliknya gitu. Baik, hadis berikutnya. Wan Zubair bin Al-Awwam, dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya bersabda, la ini sungguh jika katanya. Sungguh, ya nggak pakai jika, sungguh langsung ya'khudha, mengambil. La ya'khudha ahadukum, sungguh mengambil salah satu dari kalian hablahu talinya. Fayak dia di huzmati, lalu datang dengan sebongkok. Huzmah itu satu bongkok ya. Datang sebongkok. Minal haqadi, dari kayu bakar. Ala dhahri, atas punggungnya. Fayabi'aha, lalu dia menjualnya. Fayakuffa biha wajahu, lalu dia cukup dengan dia menahan diri. Lalu dia menahan dengannya wajahnya. Iya, maksudnya menahan untuk nggak minta orang lain gitu. Khairun, lebih baik lahu baginya min dari adyas al-nasa, dia meminta kepada manusia, atauhu, apakah memberinya, au mana'uhu, atau tidak memberinya. Hadis berikutnya 531. Qala wa ani Zubair bin Awam, dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la an ya'khudha, sungguh mengambil ahadukum, salah seorang dari kalian, hablahu, talinya. Ya, dia ngambil tali, fayatiya, kemudian dia datang bihuzmatin, dengan satu bongkok minal hatobi, dari kayu bakar. Dalam artian sungguh orang itu dia bekerja meskipun cari kayu bakar. Ini mengingatkan saya dengan mbok saya. Mbokku wis tawek gitu ya. Tapi beliau waktu beliau hidup itu, masya Allah, beliau nggak pernah minta-minta ke anak-anaknya, mbokku itu. Dan setiap hari beliau cari kayu bakar. Bayangkan Mojokerto yang istilahnya isinya bangunan loh, beliau kayu bakar itu. Dan yang bahkan beliau itu kalau ya oleh duit gitu kan, itu biasanya nyangoni aku. Padahal wis masya Allah jalan itu sudah orang tertua di Gedang Lodok itu mbokku kan. Beliau seperti itu, beliau pencari kayu bakar, satu-satunya orang di Gedang Lodok yang masih berprofesi mencari kayu bakar. Bahkan sempat kalau nggak salah
apa ya, masuk berita apa koran tak apa gitu loh. Dikira itu anak-anaknya nggak ini, gak ono sing ngopeni gitu loh. Padahal anak-anaknya itu, bahkan cucu-cucunya kayak aku gini, wis dengan Dani wis gak usah lah mbok gitu, gak usah cari. Tapi kata beliau, aku tetap harus gerak gitu. Soalnya beliaunya ngomong, aku nih meneng itu tambah loro kabeh. Gitu. Jadi beliau jalan gitu. Insyaallah rahimahullah. Maka seorang itu dengan profesi seperti itu ya, dia cari kayu bakar. Kemudian dia datang bawa kayu bakar ke pasar, ala dhari di atas punggungnya. Fayabi alawi dia jual. Fayakufa lalu dia menahan diri biha dengan satu bongkok tadi wajahnya. Maksudnya menahan wajahnya itu apa? Menahan supaya wajahnya nggak dihadapkan oleh orang minta-minta uang. Jadi dengan apa? Mendapatkan uang tadi, dia nggak usah minta-minta uang. Khairun kata Nabi, lebih baik. Lahu untuknya min anyas alanas, daripada dia minta orang. Dia minta orang. Aqauhu, entah mereka itu memberi orang itu, memberi yang minta-minta, au mana'uhu, atau mereka nggak memberi, menahan, dalam artian nggak mau memberi. Rawal Bukhari, hadis surat Bukhari. Maka sejatinya minta-minta pada orang itu sebuah aib bagi pribadi orang yang minta sebenarnya. Iya. Cuma kadang orang itu karena memang sudah merasa, apalagi yang sudah jadi profesi, merasa itu uang singkat gitu loh. Dalam artian kita nggak usah capek-capek, nggak nyambut gawe, nggak, cuma wis nyadong aja, tangannya diangkat gitu sudah dapat uang. Iya. Maka orang kadang sudah nggak peduli malu lagi. Padahal secara apa ya, seorang muslim hendaknya seperti itu. Rawal Bukhari, hadis surat Bukhari. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Islam mendorong umatnya untuk produktif. Bukan hanya mengharap dari orang lain. Iya, produktif. Iya. Selama usahanya itu apa? Halal. Nggak usah malu. Ya. Usaha yang halal, kerja yang halal lebih bagus, lebih baik berkali-kali lipat daripada minta-minta orang. Ya, mbuh paribasane ndelek rosokan atau mungkin apa namanya kerja apa misalkan kayak tukang sapu atau apa, yang pekerjaan yang dalam pandangan orang yaitu pekerjaan kelas bawah, kelas rendah. Tapi itu lebih bagus, derajatnya lebih mulia di sisi Allah. Bukan cuma di pandangan manusia, di sisi Allah. Lebih bagus daripada orang yang menjadikan minta-minta sebagai profesi. Ya. Masih omai mentereng nang kampungnya misalkan, numpaki misalkan NMAX gitu, kerjanya jaluk-jaluk. Maka di pandangan di sisi Allah atau di pandangan manusia, orang itu ketika jaluk-jaluk sudah nggak ada harganya. Ya, sudah nggak ada harganya. Makanya Nabi menyampaikan, masih awakmu iku tukang pencari kayu bakar, adol kayu, itu lebih bagus daripada apa? Minta-minta. Ya, makanya Islam ada mengajarkan umatnya untuk produktif. Untuk apa? Produktif. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, Islam mendorong umatnya untuk tidak mudah meminta-minta. Islam mendorong umatnya untuk tidak mudah minta-minta pada manusia. Ya. Alasannya apa? Ya alasannya itu kehormatan. Minta-minta itu, orang yang minta kepada orang lain itu pasti meletakkan kehormatannya di bawah kakinya. Soalnya ini uang nih merasa punya kehormatan, dia nggak mungkin minta pada orang lain. Pasti wis gak usah izin lah. Misalnya gitu, mesti didelese izin nih untuk supaya bisa minta. Dan Islam melarang hal semacam itu. Nabi Muhammad menyampaikan apa? Haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Itu kemuliaan seorang muslim, maka itu harus dijaga. Maka Islamnya apa? Melarang atau mendorong umatnya untuk tidak suka minta, kecuali kalau memang benar-benar butuh. Ya, benar-benar butuh. Hadis berikutnya 532. Wan Samurah, dan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mas'alatu ini orang yang minta ya? Iya, meminta-minta. Itu masdar. Meminta-minta. Kadun ini kadun kerusakan. Meminta-minta kerusakan. Meminta-minta adalah kerusakan. Meminta-minta adalah kerusakan. Yakutu yang merusak dia dengannya ar-rajulu seorang laki-laki wajahnya. Illa kecuali an yas'ala rajulu, kecuali jika seorang laki-laki meminta sultanan kepada seorang pemimpin.
atau fi amrin dalam urusan la budaya yang tidak mengapa minhu darinya. Atau Tirmidzi hadis Tirmidzi wa sahahu dan mensahihkannya. Hadis berikutnya 532 dan ini hadis terakhir di kitab atau di pembahasan sedekah sunnah ya. Wa an Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mas'alatu meminta-minta itu kadun, sebuah kerusakan. Sebuah apa? Kerusakan, sebuah keburukan. Kerusakan atau keburukan sama saja maknanya ya, seperti itu. Yakuddu yang yang merusak biha dengan minta-mintanya tadi siapa? Ar-rajul, seorang laki-laki, wajahnya sendiri. Ya, jadi seolah-olah tadi saya gambarkan orang yang minta-minta itu pasti apa? Meletakkan rasa malunya, merasakan kehormatannya supaya bisa minta. Ya, makanya jangan bermudah-mudahan meminta-minta. Tapi apakah minta-minta atau minta kepada orang lain itu berarti mutlak nggak boleh? Nggak. Nabi melanjutkan, illa, kecuali. Yang pertama, anyas ala rajulu sultanan, seorang rakyat minta haknya kepada pemimpin. Minta haknya kepada pemimpin, oh boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena pemimpin memang tugasnya untuk apa? Ngurusi urusannya rakyat. Maka bisa jadi pemimpinnya nggak tahu kalau rakyat itu ada urusan. Maka boleh rakyat meminta haknya kepada pemimpin. Ya, nggak salah. Ya, misalkan pemimpinnya ya memberikan janjian, misalkan bantuan, misalkan ya memberikan misalkan hendak memberikan bantuan, kemudian kok mungkin kita dilewati atau mungkin nggak terdata dan kita merasa punya hak untuk hal itu, ya merasa punya hak untuk hal itu, maka boleh kita minta menanyakan, ya apakah saya ini memang nggak dapat jatah untuk ini, gitu. Nah itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Karena itu memang hak rakyat itu boleh untuk ditanyakan. Yang pertama. Yang kedua, aufi amrin, atau dalam masalah la budda minhu, yang wajib, yang harus darinya. Dalam artian kalau ada kebutuhan yang mendesak, ini juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rawat Tirmidzi wa sahahu, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau sahihkan. Maka pelajaran dari hadis ini yang pertama, boleh meminta atau rakyat boleh meminta haknya kepada pemimpin. Ya, rakyat boleh meminta haknya kepada pemimpin. Hak di sini adalah jatah dari harta. Selama memang itu haknya dan dia pantas gitu loh. Nah, tapi kalau merasa dia orang kaya kemudian moro-moro njaluk, aku kok kali bantuan loh. Jenengan ini sudah gimana, maksudnya ngocok sih gitu loh Mas. Ya. Tapi kalau memang merasa kayak misalkan ada bantuan apa, ya misalkan bantuan untuk janda misalkan. Nah, ini ada janda tapi dia kok nggak dapet gitu. Padahal jandanya nggak kaya gitu. Maka boleh dia minta, boleh. Karena memang itu pemimpin, iya pemimpin itu memang tugasnya ngurusi seperti itu gitu loh. Kan ya pemimpin nggak bisa tahu semuanya kan. Mungkin ada yang luput atau apa. Nggak apa-apa, disampaikan. Ya, malah itu sebagai bentuk kita bantu memimpin. Cek gak akeh ditakoni nang kiamat. Ditakoni kan. Kenapa iki rondo iki gak kei si rondo lihat kok kei lu kita kelewatan. Mungkin ini gugat ya apa rondo iki ya. Kita bantu. Kita bantu pemimpin malah ya. Itu malah bagus itu. Kita bantu pemimpin. Jika akeh hisabe gitu. Terus akeh hisabe pemimpin misalnya. Yang kedua, kalau misalkan ada hajat dan kebutuhan, boleh untuk minta pada orang lain, minta dari harta. Ya, perbolehkan. Misalkan utang, misalkan boleh. Ada kebutuhan, misalkan untuk tadi, misalkan contohnya apa? Berobat, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Baik. Jam piro, Ndri? Saat ini jam 5 kurang 7 lah. 5 kurang 7. Ya, nggak apa-apa kita baca. Baik. Nah, selesai pembahasan sedekah sunnah, kita masuk ke pembahasan terakhir di pembahasan zakat. Apa itu? Yaitu pembagian harta zakat. Pembagian harta zakat. Yang dibahasakan di sini qismus shadaqat. Pembagian harta zakat. Shadaqat di sini maksudnya zakat. Qismun, pembagian. Baik, silakan dibaca dulu hadisnya. Anak saya dari saya zakat, diartikan zakat ya, harta sedekah. Zakat, pembagian harta zakat. Anak
Abi Sa'id dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu tidak dihalalkan as-shadaqatu zakat lil ghani untuk orang yang kaya illa li khamsatin kecuali untuk 5 orang li amilin 'alaiha untuk orang yang amil zakat amil zakat untuk amil zakat aw rajulin atau laki-laki istaraha bimalihi yang dia membeli harta zakat bimalihi dengan hartanya sendiri, atau laki-laki yang dia membeli harta zakat bimalihi dengan hartanya sendiri, au gharimin atau orang yang kena utang, terlilit utang, au ghazin fi sabilillah atau untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, au miskinin atau orang miskin, tusud tiqa yang disedekahkan atasnya, alaihi atasnya, darinya. Pada lalu orang yang lalu dia memberi hadiah minha darinya liwaliin untuk orang yang kaya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa Shahihul Hakim dan Sahih Al-Hakim wa illa bil irsal dan dan diiklal gitu ya. Diiklal irsal dengan mursal. Dengan kemursalannya. Baik. Qala musannif rahimahullah taala babu qismis shadaqati, bab pembagian harta zakat. Perlu kita ketahui bahwasanya zakat, harta zakat ya, maka dibagikan kepada orang-orang tertentu. Enggak semua orang berhak untuk dapat zakat. Yang orang-orang ini dibahasakan dengan 8 asnaf, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama, orang fakir. Orang fakir yang pertama. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, orang yang baru masuk Islam. Yang lemah imannya, baru masuk Islam. Maka ini juga berhak dapat zakat. Ya. Nama shadaqatul fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha amilnya. Jadi yang ketiga tadi mu'alaf atau orang baru muslim. Yang keempat amil zakat, petugas yang bagi zakat itu juga punya hak untuk ngambil harta zakat. Ya, mu'alaf itu wa fi riqab. Yang kemudian yang kelima budak mukatab. Budak mukatab, apa budak mukatab itu? Budak yang sudah bikin perjanjian dengan tuannya, dia ingin nebus dirinya sendiri. Jadi membayar nang tuane, kok nek wis lunas, budak itu tadi merdeka. Ini namanya budak mukatab. Ya. Ya, 5. Ya, jadi orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak mukatab. Kemudian yang keenam, wal gharimin. Gharim itu apa? Orang yang istilahnya ya? Bangkrut karena hutang. Itu gharim. Bangkrut karena utang. Jadi miskin dia, ya, jadi bangkrut karena utang. Itu gharim. Maka juga punya hak untuk zakat. Wal gharimina wa fi sabilillah. Kemudian yang ketujuh adalah apa istilahnya itu ya? Relawan perang. Jadi bukan prajurit, bukan cuma prajurit. Apa bedanya? Prajurit itu kan dibayari negara. Nah, kalau prajurit dibayar negara, ini nggak boleh dapat zakat. Kalau prajurit dibayar negara, dia nggak dapat zakat, tapi harta yang lain. Nah, yang dapat harta zakat itu adalah prajurit atau pasukan yang dia sifatnya relawan, bukan dibayar negara, nggak harus dibayari. Ya, itu ya fisabilillah. Jadi yang ketujuh adalah relawan perang. Yang kedelapan wabni sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan safarnya dan butuh bekal. Maka ini juga punya hak untuk dapat harta zakat. Ya. Jadi ini 8 orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Baik, nah di sini beliau akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembagian zakat. Ya. Maka di sini hadis yang pertama atau hadis 533. Qala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tahillu, tidak halal. As-shadaqatu zakat. Sedekah ini langsung tak artikan zakat aja. Tidak halal zakat itu li ghaniyin, bagi orang yang kaya. Maka nggak ada jatah bagi orang kaya. Wong sugih kok njaluk zakat. Tapi apakah mutlak? Enggak. Ada beberapa kondisi orang kaya dia bisa makan harta zakat. Makanya beliau mengatakan illa, kecuali li khamsatin, 5 orang. Yang pertama li amilin aliha, untuk amil zakat. Masih ongku sugih tapi dia adalah petugas zakat, maka dia punya hak untuk dapat jatah dari harta zakat. Ya. Maka kalau misalkan ya termasuk gaji misalkan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, gajinya bisa diambilkan dari apa? Zakat itu. Jadi nggak usah dubuk APBN gitu ya. Jadi diambilkan dari apa? Harta zakat. Ya. Yang pertama amil. Yang kedua, rajulin, seorang laki-laki istaroha, dia membeli harta zakat bimali, dengan hartanya. Gimana maksudnya? Ya, misalkan ada si fulan A atau orang A. A ini dapat dum-duman zakat. Setelah zakatnya adalah zakat ternak, sehingga dia dapat dum-duman 1 ekor kambing. Berarti ini kambing harta zakat. Terus ada si B ini orang kaya, butuh wedhus, dia beli dari orang ini. Maka dia beli harta zakat dengan hartanya sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan seorang laki-laki dia membeli harta zakat dengan hartanya sendiri. Maka dia nggak masalah kemudian disembelih dimakan, lu itu kambing zakat, gak apa-apa. Awakmu sugih gak apa-apa, wong aku tuku. Gak oleh dum-duman zakat kan gitu. Ya. Maka yang kedua adalah seorang yang membeli harta zakat tapi dengan hartanya sendiri, nggak masalah. Yang ketiga, ya, au gharimin atau gharim. Nah, gharim ini apa? Gharim itu adalah orang yang terlilit hutang karena upaya untuk kemaslahatan bersama. Misalkan apa? Pengen mendamaikan, terjadi persengketaan, kemudian dia menjamin utang orang lain misalkan. Tapi dadakno awake dhewe sing gak mbayari misalkan. Makanya gharim. Ya, nah gharim ini bisa jadi awalnya kaya. Kemudian apa? Dia kena utang tadi. Makanya dia juga berhak. Yang keempat, au ghazin fisabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Nah, tadi saya sebutkan, jadi di sini bukan semua orang yang perang, tapi dia relawan. Maka bisa saja relawan itu sugih. Relawan sugih bisa jadi, sangat mungkin. Ya, tapi dia tetap apa? Berhak dapat apa? Zakat. Yang kelima, yang terakhir, au miskinin tusuddiqu alaihi minha, atau seorang miskin yang diberikan zakat alaihi atasnya minha, dari harta zakat, fa'ahda minha, lalu dia memberikan hadiah dari harta zakat itu ligonin, untuk orang kaya. Akhirnya orang kaya tadi makan harta zakat, tapi karena hadiah dari orang miskin, ya berarti miskin yang hatinya kaya. Mau miskin nyedekai wong sugih kan ya, luar biasa. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, Ibnu Majah wa Sahihul Hakim, dan disahihkan oleh Hakim. Wa illa, dan dicacat, diiklal. Diiklal itu disampaikan hadis ini ada celahnya. Apa celahnya? Bil irsal. Hadis ini mursal. Mursal itu apa? Tabiin langsung Nabi. Ngeloncati siapa? Ngeloncati sahabat. Gitu. Dan yang mentaklil di sini adalah Imam Hakim. Ya. Baik. Maka di sini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Hukum asalnya orang kaya tidak boleh dapat zakat. Hukum asalnya orang yang kaya tidak boleh dapat apa? Zakat. Ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang sudah disebutkan tadi, ada 5 kondisi. Ada 5 kondisi. Hukum asalnya orang kaya nggak boleh dapat zakat, kecuali dalam 5 kondisi. Yang kedua, boleh menjual atau memberikan harta zakat. Ya. Jadi orang miskin atau orang yang kebagian jatah zakat boleh menjual harta itu atau memberikan pada orang lain. Jadi nggak harus amune takai zakat ya kudu kok gawe dhewe misalkan. Takai wedhus ya kok boleh pangan dhewe utawa kok ingu dhewe. Gak oleh kok dol maneh misalkan. Enggak seperti itu. Maka harta zakat ketika sudah diberikan itu sudah pindah hak milik. Maka kalau sudah pindah hak milik ya terserah si pemilik. Mau dijual, mau dikasihkan orang, mau dimakan sendiri boleh.
Makanya tadi disebutkan di sini. Ada orang yang mungkin bisa beli harta zakat orang lain, atau mungkin apa? Ada orang miskin yang ngasih harta zakat pada orang kaya, maka boleh. Maka di sini apa? Pelajaran kedua, boleh menjual atau apa? Memberikan hadiah dari harta zakat. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau pikir